Gerakan nasionalisme India dapat didefinisikan sebagai pemahaman dari suatu bangsa yang di dalamnya memiliki keselarasan kebudayaan serta wilayah dan tujuan serta cita-cita yang sama sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik secara internal maupun eksternal. Gerakan nasionalisme India muncul pada tahun 1885 yang ditandai dengan All Indian National Congress atau biasa disebut dengan Kongres. Kongres sendiri semacam permusyawarahan yang di dalamnya berisi wakil-wakil dari berbagai golongan, yakni dari golongan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu diawali dengan Perang Kemerdekaan India yang terjadi pada tahun 1857 hingga 1859. Terdapat tokoh-tokoh terkenal dalam gerakan nasionalisme India. Yang pertama ialah Mahatma Gandhi, yang kedua Ali Liquid Khan, yang ketiga Jawaharlal Nehru, yang keempat Muhammad Ali Jinnah, yang kelima ialah B.J. Tilak, dan yang keenam ialah Banerjee. Nasionalisme India terjadi sebagai gerakan kemerdekaan India melawan bangsa Inggris. Faktor penyebab munculnya gerakan nasionalisme di India. Yang pertama ialah adanya diskriminasi dalam pemerintahan, yang kedua munculnya kaum intelektual, yang ketiga lahirnya rasa nasionalisme yang didorong oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Terdapat 4 asas penting yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi yang berperan sangat penting dalam pergerakan nasionalisme India. Keempat asas ini ialah yang pertama, ahimsa. Ahimsa merupakan asas anti kekerasan dan menganjurkan perdamaian, di mana aksi melawan tanpa kekerasan untuk melawan Inggris. Yang kedua ialah hartal. Hartal merupakan asas untuk tidak berbuat apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Yang ketiga ialah satyagraha. Di dalam asas satyagraha ini ialah berisi asas yang tidak memperbolehkan untuk bekerja sama apapun dengan kolonial Inggris atau bisa disebut juga dengan non-kooperatif. Lalu yang keempat ada Swadesi. Dalam asas Swadesi ini ialah berisi gerakan untuk tidak memakai bahan-bahan atau barang-barang buatan Inggris dan lebih mengutamakan dan memakai barang-barang buatan sendiri. Oleh karena itu, EIC menguasai wilayah India hanya dengan konteks perdagangan, bukan sebagian dari wilayah Inggris. Sementara itu, India berada di Mughal Empire, sebuah kekaisaran India yang bercorak Islam. Asal mulanya kedatangan EIC ditunjukkan untuk mencari rempah-rempah yang merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan di negara-negara Eropa. Agar dapat meraih keuntungan yang lebih besar lagi, maka EIC harus memiliki akses langsung ke petani-petani India. Dari sinilah motif EIC yang semula karena tujuan ekonomi diubah menjadi ingin menguasai India secara politik dan militer. Keinginan dari EIC ini mulai terelasikan seiring dengan melemahnya Kekaisaran Ugal yang berada di bawah pimpinan Sultan Ahmad. Perjuangan nasionalisme India diawali dengan pemberontakan Sepoy. Hingga awal abad ke-19, Inggris berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Inggris melakukan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India terhadap Inggris. Sebab pemberontakan ialah karena adanya penindasan rakyat, diskriminasi tentara Sepoy, dan perintah kepada tentara Sepoy untuk menjilat pelumas peluru sebelum digunakannya untuk menembak. Akibat dari pemberontakan ialah lenyapnya dinasti Mughal, EIC yang dibubarkan, dan kesadarannya rakyat India. Sebab-sebab timbulnya gerakan nasionalisme India. Yang pertama ialah perbaikan nasib masyarakat oleh pemerintah Inggris karena pemberontakan Sepoy tidak kunjung datang sehingga masyarakat India harus bergerak sendiri. Yang kedua ialah hanya orang-orang Inggris lah yang dapat duduk di bangku pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak diperkenankan. Lalu yang ketiga ialah kebudayaan Barat yang dipaksakan oleh Inggris mendapatkan reaksi keras dari warga India karena warga India ingin tetap mempertahankan kebudayaannya yang asli.
Dan masyarakat India menilai bahwa kebudayaan Barat terlampau materialistis dan tidak cocok dengan kebudayaan India yang lebih mengedepankan kepada kerohanian dan kejiwaan. Lalu yang keempat ialah munculnya kaum-kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan Barat sehingga sudah dapat lebih terbuka dan mengetahui perbedaan dari liberalisme, demokrasi, dan juga nasionalisme. Lalu, yang kelima ialah penyematan status Dominion Kanada pada tahun 1867 yang menyebabkan India ingin mendapatkan status yang sama. Kongres 1885. Kongres 1885 atas inisiatif Alan Octavian Hume karena simpatinya terhadap warga India. Dan kongres ini di bawah kepemimpinan Banerjee seiring programnya lebih mendominasi kepada golongan Hindu. Bahkan terdapat pihak ekstrim dari golongan Hindu yang menyatakan bahwa India untuk Hindu atau India adalah Hindu. Oleh sebab itu, para tokoh Muslim yang merasa aspirasi kelompoknya tidak didengar dan tidak mendapatkan tempat yang wajar, memilih untuk memisahkan diri dari kongres tersebut. Pada tahun 1906, kelompok Muslim keluar dari kongres dan memilih untuk mendirikan partainya sendiri, diberi nama dengan Liga Muslim. Liga Muslim sendiri didirikan oleh Moali Jinnah, Ali Liquid Khan, dan Aga Khan. Pada tahun 1907, di dalam kongres terdapat dua aliran. Aliran tersebut ialah yang pertama, aliran ekstrim atau biasa disebut juga dengan aliran radikal yang menuntut kemerdekaan penuh atau Purna Swaraj dengan tokohnya yakni Tilak dan Nehru. Lalu yang kedua terdapat aliran moderat, di mana dalamnya terdapat orang-orang yang sudah puas akan keputusan Swaraj atau Home Rule. Terdapat 5 dampak positif. Apa sajakah itu? Yang pertama ialah menciptakan rasa kesatuan dan keadilan di seluruh antara India. Yang kedua ialah meningkatkan perekonomian dan pemerintahan. Yang ketiga ialah menciptakan struktur tatanan baru yang sesuai dengan pemikiran dan juga keinginan dari rakyat India. Yang keempat ialah membebaskan India dari tuntutan bangsa atau negara lain untuk menjajah. Dan yang kelima ialah untuk menumbuhkan semangat cinta negara. Dampak negatifnya ialah timbulnya anggapan bagi sebagian rakyat India takut akan lunturnya rasa cinta terhadap beberapa aspek, lalu adanya pemberontakan bagi rakyat, serta adanya kesenjangan sosial. Pelaksanaan India Act 1935. Dibentuknya Negara Federasi India, pelaksanaan otonomi daerah bagi setiap provinsi, lalu ada pelaksanaan pemilu di setiap provinsi untuk memilih Dewan Provinsi, serta ada pengesahan status Dominion kepada India pada 1947. Pengesahan status Dominion kepada India pada tahun 1947 dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, India atau Hindu dan yang kedua, Pakistan atau Islam. Terdapat kemerdekaan wilayah Dominion yang terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama, pada tahun 14 Agustus 1947, Pakistan merdeka. Yang kedua, pada tahun 15 Agustus 1947, India merdeka. Dan yang ketiga, pada tahun 26 Januari 1950, India menjadi republik dengan Rajendra Prasad sebagai presiden dan Jawaharlal Nehru sebagai perdana menteri. Pengaruh pergerakan nasionalisme India terhadap nasionalisme di Indonesia ialah India merupakan negara jajahan Inggris yang menginginkan kebebasan dari Inggris. Sama halnya dengan Indonesia yang pada saat itu dijajah oleh Eropa dan menginginkan untuk Eropa agar tidak ikut campur tangan. Sari, pakaian khas India. Sari adalah pakaian tradisional wanita India yang penuh dengan keindahan dan keagungan. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. Ada pula pakaian tradisional India bagi laki-laki, ialah dhoti, merupakan pakaian tradisional laki-laki di India yang terdiri dari pakaian atasan dan bawahan yang tampak seperti sarung dengan baju yang identik seperti baju koko.